Geger, netizen sebut Pak Prabowo jual bangsa Indonesia. Gini, pelan-pelan aja. Saya juga kaget ini. Netizen buru-buru hujat Pak Prabowo karena pasrah deal dengan Presiden Amerika Serikat. Kita kena tarif 19%, sedangkan produk mereka gratis masuk ke kita, 0%. Nah, netizen ini makin panas setelah tahu kabar Pak Prabowo juga order 50 pesawat dari Amerika dalam deal ini. Benarkah kita pasrah diperas Amerika Serikat? Seakan kita menjual bangsa ini ke mereka. Kita bahas lengkapnya di video ini. Tonton sampai selesai. Pertama-tama kita akan bahas bagaimana sebenarnya pemahaman yang pas tentang tarif dari Amerika Serikat ini. Ini bahasa bayinya, bahasa yang paling mudah dicerna bagaimana kita memahami tarif dari Amerika Serikat 19%. 19% turun dari 32% jadi 19%. Ini bisa jelas lebih lanjut lagi. Jadi, bukan kita kan yang bayar 19%. Memang kan? betul waktu Trump ngomong di televisi seolah-olah kita bayar 19, dia bayar 0%. Kan kebalik sebenarnya. Tarif 19% itu adalah sebentuk pajak yang dibayar oleh rakyat Amerika atau importir di Amerika kalau mengimpor barang dari Indonesia. Tuh, kalau gitu kenapa jadi mengkhawatirkan, kan mereka yang bayar. Gini logikanya. Kalau misalkan barang kita harganya dengan barang kompetitor sama-sama 10.000. Gara-gara ada pajak misalkan barang kita naik jadi 15.000. Kan barang kita jadi kurang diminati. Barang kita jadi kurang laku. Itu masalahnya. Dan kalau kita kasih dia 0%, kan berarti rakyat kita tidak perlu membayar tambahan ya pajak impor loh, tarif itu. Jadi misalnya kalau misalnya banyak kita beli gandum, kan itu untuk Indomie itu loh. Kandungan utama Indomie kan gandum. Jadi kalau kita kasih tarif 0% kepada gandum yang datang dari Amerika, kan bagus banget buat rakyat kita, nggak membayar tambahan biaya untuk makan Indomie. Demikian pula kalau kita impor kedelai. Kita beli tahu kan, kedelai kan kandungannya. Jadi tempe tahu. Jadi rakyat kita yang makan tahu tempe dan Indomie misalnya, itu tidak harus membayar harga tambahan untuk tarif. 0% kan, 0 dia. Toh kalau kita tarifin juga buat pemerintah juga apa sih artinya? Nggak banyak tuh duit dari pajak impor. Tetapi buat rakyat kita yang makan tahu, tempe sehari-hari makan, saya suka Indomie loh. Itu nggak terbebani oleh tambahan tarif. Itu maksudnya. Nah, sebaliknya kalau kita ekspor udang ke Amerika, bukan kita bayar tambahan 19%. Rakyat Amerika yang senang udang kita karena udang kita manis, harus membayar 19%. Tetapi kalau dipikir-pikir kan 19% kalau harga udang per kilo $24 kan ya nambahnya kira-kira $4 gitulah kira-kira ya. Jadi $24 ya $28. Buat rakyat Amerika $4 is nothing. Apalagi kan bukan cuma rakyat Amerika yang bayar itu, tapi importirnya barangkali dia pikir jangan naikin 4. Kemudian produsen ya dibagilah semuanya cost tambahan itu. Harga sepatu kita misalnya yang dikirim ke sana $40, $50 ya nambah rakyat Amerika. Jadi kalau Pak Trump bilang bahwa kita bayar 19%, keliru, itu kebalik. Gimana? Udah nangkep ya? Maksud dari tarif 19%. Bukan dalam arti kita pasrah dipajekin 19%. Tapi justru dengan 0% biaya masuk atau tarif dari Amerika Serikat, barang-barang Amerika Serikat itu yang masuk ke dalam negeri harganya tidak akan naik. Masyarakat yang untung kan berarti? 50 pesawat demi diskon tarif dagang, ini barter atau belanja diplomasi. Prabowo bilang beli Boeing demi besarkan Garuda. Tapi barter dagangnya bikin rakyat geleng kepala. Amerika untung, kita makin tergantung. Kalian setuju nggak? Sudah produk Amerika 0%. Plus beli 50 Boeing? Tulis di komentar. Waduh, ini kemudian banyak netizen yang berkomentar, wah, kita udah kasih 0% tarif ke mereka, kita masih disuruh beli 50 pesawat Boeing. Kita diakalin, kita dikadalin. Tapi kalau menurut kalian seperti apa nih? Saya bertekad untuk membesarkan Garuda, dan untuk itu ya kita butuh pesawat-pesawat baru. Memang kita kan perlu untuk membesarkan Garuda. Ya. Garuda adalah kebanggaan kita. Garuda adalah flag carrier nasional. Garuda lahir dalam perang kemerdekaan kita. Jadi Garuda harus menjadi lambang Indonesia. Kita bertekad, saya bertekad untuk membesarkan Garuda, dan untuk itu ya kita butuh pesawat-pesawat baru ya, dan saya kira nggak ada masalah karena kita butuh. Mereka ingin jual pesawat Boeing juga cukup bagus.
kita juga tetap dari Airbus ya. Jadi akhirnya terjadi pertemuan dua kepentingan. Oke, ternyata ini bukan kita pasrah-pasrahan gitu ya, dikadalin kata netizen. Kita dikadalin. Udah 0% disuruh beli 50 pesawat Boeing. Enggak, ternyata ada rencana di balik itu semuanya. Pak Prabowo punya misi nasionalis sekali, khas dari Pak Prabowo, untuk membangkitkan kembali industri maskapai dalam negeri. Apalagi ini soal BUMN ya, Garuda Indonesia. Kalau menurut kalian seperti apa nih? Ini langkah yang tepat gak sih? Komentar di kolom komentar di bawah. Karena banyak juga komentar nyinyir dan juga mencela dari langkah Pak Prabowo ini. Deal di tarif 19%. Kalau sampai benar apa yang disampaikan Trump ini, tandanya pemerintah Indonesia telah menjual bangsa ini. Lo bayangin aja coba, Indonesia bayar tarif 19%. Itu pendapat koplak tuh orang. Pendapat yang nggak jelas, penuh kebencian. Sekarang kita terangin gini, kalau Prabowo tidak bisa bernegosiasi menurunkan tarif menjadi 19% ya 32%, ya kita jelas rugi. Ya kan? Karena apa? Selama 10 tahun ya surplus perdagangan kita dengan Amerika kita menang banyak. Oke, jadi gini teman-teman. Sebenarnya Trump itu ngasih pajak ke Indonesia itu sebagai bentuk ngambeknya mereka. Karena mereka itu selama 10 tahun terakhir sudah beli banyak di kita. Sedangkan kita sebagai balas budinya belinya nggak sebanyak itu ke Amerika. Jadi makanya kalau gitu kita pajakin deh gitu. Awalnya 32%, tapi berkat kelincahan dari Pak Prabowo untuk negosiasi turun ke 19%. Jadi kalau menyebutkan 19% ini sebuah kegagalan, kayaknya keliru deh. Ini justru keberhasilan Pak Prabowo. 110 miliar US dollar. Ya, ketika Amerika atau Trump menghentikan ya barang-barang kita diekspor ke sana, modal kita. Sementara barang-barang yang kita ekspor adalah apa? Produk-produk seperti sepatu, ya kan, baju yang elastisitasnya sangat tinggi. Paham nggak? Maksudnya itu sangat mudah diganti oleh Amerika. Ya, barang-barang tersebut dia beli di Vietnam atau beli di Thailand atau beli di India, habis kita. Nah, dengan negosiasi seperti itu, Prabowo sebenarnya saya pikir unggul dibandingkan dengan Cina loh, kena 51% oleh Trump. Kita bisa apa melawan Amerika gitu, itu fakta. Dan tidak ada yang salah dalam hal ini Pak Prabowo. Bicara mengenai negosiasi tentang kita harus beli Boeing sama dia, ya memang kan kita gak memiliki teknologi itu. Gimana nih menurut netizen yang satu ini bahwa tuduhan deal 19%-nya Pak Prabowo ini menjual negara itu salah besar. Justru ini adalah kecerdasan Pak Prabowo sudah berhasil menghasilkan deal yang menguntungkan bagi negara ini. Jadi kalau ada yang bilang narasi ini Indonesia dirugikan, gue nggak sepakat. Gue melihat malah banyak keuntungan buat kita. Tadi kan lu udah bisa lihat datanya. Udah kita kena tarif paling rendah dibanding kompetitor kita. Ada India, Bangladesh, Jepang, dan lain sebagainya. Nah ini menarik juga nih. 19% ini ternyata dibanding teman-teman yang lain, teman-teman negara yang lain ya, yang sama-sama kena tarifnya Donald Trump Amerika Serikat, Indonesia ternyata relatif masih rendah di 19%. Lainnya di atas itu semua. Kayaknya lah. Plus investor asing, pengusaha dari China itu memang berbondong-bondong mau kabur kalau mereka terus-menerus ditekan oleh Donald Trump. Terus lu mau komen apa lagi gitu loh. Oh Pak, terus gimana soal full access? Donald Trump kan habis bacot-bacot soal full access. Jadi gue habis ketemu nih guys dengan direksi salah satu perusahaan TBK terbesar di Indonesia. Dia bilang, Ben, kita dikhianatin ini. Negara Indonesia dirugikan. Nah, kenapa Pak dirugikan? Ya wajar aja, masa tambang kita digadaikan. Timah kita bakal diambil sama Amerika Serikat gratisan. Lu bego. Lu direktur tapi tolol. Coba lu pikir dengan akal sehat bro. Menurut lu gimana sih caranya Amerika Serikat nyolong sumber daya alam kita, tambang kita, dia ngirim helikopter, bawa tali, kasih magnet, terus dia tarik gitu emasnya ke luar negeri gitu, atau tembaga? Kan enggak. Coba lu pikir dengan akal sehat. Gimana caranya? Maksud dia full access apa? Ya mereka tentunya kalau mau nambang di sini dia harus invest, dia harus buka pabrik, dia harus buka smelter, dia harus buka perusahaan tambang, dia harus hire karyawan, dia harus beli traktor, dia harus beli ekskavator, dia harus beli batu bara, dia harus jalankan jaringan listrik dan sebagainya. Karena lu mau nambang, nggak bisa tambang itu tiba-tiba kebelah, keluar emasnya, keluar tembaganya, terus naik ke langit,
masuk helikopter, terbang ke Amerika. Lu kira ini cerita maling kundang, bro? Tiba-tiba gunung kebelah keluar emas, kan enggak. Lu pakai otak lah. Ini kenapa nggak pada berisik sih? Hah? Berisik nggak? Berisik dong. Bentar, ini nggak kelihatan ya. Nih, Berisik nggak? Berisik ayo. Ayo berisik nih. Hah? 0% nih. Indonesia lewat negosiasi Pak Prabowo berhasil juga untuk bernegosiasi dengan Uni Eropa. Kalau tadi dengan Amerika 19%, ini Pak Prabowo berhasil negosiasi tarif dengan Uni Eropa 0%. Gak ada yang ngebahas? Dibahas dong. Ekspor ke Uni Eropa. Ayo berisik. Berisik. Berisik nih yang kayak begini. Jangan tutup mata, jangan tutup mulut dong. Berisik dong. Ayo para pengamat ekonomi dan ahli negosiasi dadakan keluar kalian. So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart. And we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper. But we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19% and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. Oke, sekali lagi udah dijelasin di awal ya, kalimatnya Donald Trump ini agak menjebak juga nih. Bukannya mereka yang gak bayar apa-apa, terus justru kita yang bayar, bahkan mereka katanya full access. Tapi sebenarnya terjemahannya adalah yang bayar tetap mereka yang beli ke kita itu ada pajaknya 19%. Sedangkan kita ngebeli barang-barang mereka 0% tarifnya, itu dia gitu. Terus soal full access udah dijelasin sama netizen sebelumnya tadi. Gak kemudian mereka bisa ngambil apapun gratis, gak gitu cara mainnya. Tetap ada aturan mainnya, cuman gak ada tarif, itu aja 0% ke kita. Ini serius ya, gue mau nanya sama kalian orang-orang yang menghujat Pak Prabowo. Kalau menurut kalian itu salah gitu ya. Menurut kalian itu baiknya Pak Prabowo itu gimana sih? Seharusnya Pak Prabowo itu gimana? Berhadapan dengan satu negara adidaya ya, yang memang mempunyai nilai tawar jauh-jauh lebih tinggi daripada negara kita. Harus gimana gitu Pak Prabowo sebaiknya? Apakah mungkin maunya kalian ya udah balas-balasan tarif aja gitu? Misal nih balas juga 32% gitu. Kalau kejadian seperti itu ya, barang-barang Indonesia yang masuk ke Amerika, akhirnya kan nggak kompetitif lagi. Harganya bisa jadi sangat mahal. Terus bisa saja barangnya nggak laku. Akhirnya ekspornya mandek. Dan terjadilah banyak PHK di negara kita. Ya akhirnya nambah lagi pengangguran di negara kita. Terus misal barang-barang yang Amerika masuk ke negara kita ini juga jadi lebih mahal gitu ya. Contoh gandum, kedelai gitu. Yang dimana memang kita selama ini impor bahan-bahan itu gitu. Terus mahal akhirnya nggak bisa makan mie, nggak bisa makan tempe, tahu gitu, gimana? Hah? Nggak, maksud gue harusnya itu Pak Prabowo emangnya harus gimana gitu loh. Kalau menurut kalian itu bukan solusi yang ya udahlah daripada 32% gitu. Itu maksudnya gimana? Maksud gue kayak ada yang bisa jelasin ke gue nggak sih? Seharusnya Pak Prabowo itu gimana gitu. Karena ini berhadapan dengan negara yang memang nilai tawarnya lebih tinggi loh. Bukan sama-sama dengan kita, bukan. Ini bukan China dengan Amerika, bukan. Ini Indonesia dengan Amerika, say. Jangan disamakan. Coba solusinya gimana? Maksudnya Pak Prabowo tuh harus gimana gitu kalau menurut? Agak kesel juga nih pendukung Pak Prabowo ya. Ini udah dikasih negosiasi hasil yang baik ya. Dengan Uni Eropa 0%, dengan Amerika Serikat 19%. Kok masih nyinyir gitu? Dianggap Pak Prabowo sudah menjual negara ini. Enggak. Ini netizen-netizen yang nyinyir sok-sokan lebih tahu bagaimana cara ngurusin negara. Akhirnya pendukung Pak Prabowo gantian nantangin. Enggak deh, menurut kalian mesti gimana? Ini lawannya Amerika Serikat gitu ya. Jadi justru kalau misalkan dipandang secara lebar, secara luas, Pak Prabowo tuh justru hitungannya itu berhasil memenangkan dari perang tarif ini. Gitu. Dan bahkan kita diuntungkan akan ada banyak sekali negara-negara yang mencoba untuk melirik kita karena Donald Trump yang sudah kasih pajak tinggi dan Indonesia dianggap sebagai negara yang kiranya kalau misalkan pindah ke Indonesia produksinya bisa bakal lebih murah. Tuh, ada untungnya juga. Hah? Gimana dong? Coba deh komen di kolom komentar di bawah pendapat kalian seperti apa. Kalau misalkan disebut Pak Prabowo menjual negara ini, setuju nggak?